Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Ilmu Kealaman Dasar yang akan menjelaskan materi tentang populasi dan komunitas makhluk hidup, berbagai bentuk ekosistem alami, aliran energi dan materi dalam ekosistem alami, serta macam-macam bentuk pola kehidupan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari 1. Jeffrey dengan NIM akhir 1318, 2. Billy Jonathan dengan NIM akhir 1319, ketiga ada Sarah Fergie Naomi Simanjuntak dengan NIM akhir 1321, yang keempat ada Michael Grace Lomovel dengan NIM akhir 1329, yang kelima ada Bisma Danendra dengan NIM 1338, yang keenam ada saya sendiri Trimustika Putri Suprapto dengan NIM akhir 1343, yang ketujuh ada Amuh Rizal Irsal Fadlur Rahman dengan NIM akhir 1348. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang pentingnya menjaga ekosistem alam. Ekosistem itu sendiri terdiri dari berbagai populasi dan komunitas makhluk hidup yang saling bergantung. Setiap bentuk ekosistem, dari mulai hutan hingga lautan, memiliki peran vital dalam aliran energi dan materi. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita tidak hanya melindungi flora dan fauna, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup manusia. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga keanekaragaman hayati dan merawat lingkungan agar tetap lestari. Ingat, tindakan kecil kita hari ini bisa membuat perubahan besar untuk masa depan. Baik, terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan permasalahan lingkungan yang sedang terjadi di Pulau Bali. Seperti yang diketahui, pada umumnya, Bali adalah pulau yang memiliki pesona luar biasa yang menawarkan banyak macam kegiatan wisata, mulai dari wisata alam, keunikan budaya, hingga kuliner khas Bali. Banyak wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, datang berkunjung untuk menikmati budaya dan keindahan alam yang ada di Pulau Dewata ini. Namun di balik keindahan yang dapat dinikmati tersebut, ada masalah besar yang semakin terlihat jelas, yaitu mengenai permasalahan ketersediaan lahan hijau yang semakin menipis yang terjadi beberapa tahun terakhir akibat dari lonjakan pariwisata di Pulau Bali. Sejak Bali mulai dikenal sebagai destinasi pariwisata internasional pada tahun 1970-an, jumlah wisatawan yang datang ke pulau ini terus meningkat. Seperti yang dilansir dari beberapa media liputan dan juga data pada Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2024, periode bulan Januari sampai dengan bulan September, sudah tercatat lebih dari 4 juta wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Pulau Bali. Angka ini tentu saja membawa dampak besar, terutama dalam hal kebutuhan akan akomodasi, restoran, dan fasilitas pariwisata lainnya. Seiring dengan permintaan yang semakin tinggi, pembangunan properti dan infrastruktur pun tumbuh pesat. Sayangnya, pembangunan infrastruktur yang cepat ini mengorbankan lahan-lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian, hutan, dan alam di Bali. Jika kita melihat lebih dalam, salah satu dampak terbesar dari krisis lahan ini adalah berkurangnya lahan pertanian yang vital bagi ketahanan pangan di Pulau Bali. Data menunjukkan bahwa sekitar 12.000 hektar lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi lahan komersial dalam 10 tahun terakhir. Sawah yang dulunya menjadi tempat petani nanam padi dan sayuran, kini digantikan oleh hotel, villa, dan pusat perbelanjaan. Lahan yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan pangan, kini menjadi tempat untuk menghasilkan keuntungan dari sektor pariwisata. Masalah ini bukan hanya soal hilangnya lahan pertanian, tetapi juga dampaknya terhadap ekosistem alam di Pulau Bali. Bali dikenal dengan sistem irigasi tradisionalnya yang disebut sebagai subak, yang telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia. Subak bukan sekedar sistem pertanian, tetapi juga bagian dari budaya Bali yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, dengan konversi lahan pertanian menjadi lahan komersial, subak kini terancam eksistensinya. Ini bukan hanya masalah bagi petani, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Bali yang sebagian besar pendapatan hidupnya berasal dari sumber daya alam yang ada di Pulau Bali. Dari sisi sosial, dampak krisis lahan ini juga dirasakan oleh masyarakat lokal. Banyak petani yang terpaksa menjual tanah mereka karena harga lahan yang semakin tinggi
atau karena tidak mampu bersaing dengan permintaan pembangunan yang semakin pesat. Banyak dari mereka yang kini beralih menjadi pekerja di sektor pariwisata. Namun, pekerjaan tersebut seringkali tidak memberikan penghidupan yang layak bagi mereka sebaik ketika mereka masih bertani. Ini menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin besar, di mana hanya sebagian kecil orang yang mendapat manfaat dari perkembangan pariwisata, sementara banyak orang lainnya yang merasa terpinggirkan. Namun, di tengah semua tantangan ini, ada upaya untuk mencari solusi, seperti beberapa kebijakan sudah mulai diterapkan untuk mengatur pembangunan agar lebih berkelanjutan. Lalu ada pembatasan konversi lahan pertanian menjadi lahan komersial. Dan selain itu, banyak inisiatif yang muncul dari sektor swasta dan juga masyarakat untuk mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan, seperti ekowisata dan agrowisata, yang berfokus pada pelestarian alam dan budaya lokal. Meski ada harapan, tantangannya tetap besar. Bali harus mencari keseimbangan antara memanfaatkan potensi yang ada untuk ekonomi dan juga menjaga keberlanjutan alam serta kehidupan masyarakatnya. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih tegas, kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat, dan sektor swasta lainnya, serta kesadaran bersama untuk menjaga Bali agar tetap lestari bagi generasi yang akan mendatang. Bicara tentang alam, bagaimana perspektif hukum melihat masalah-masalah yang telah disebutkan di atas? Kita melihat dari payung hukumnya, bagaimana hukum bisa mencegah hal ini. Pertama, perlu diketahui bahwa alam merupakan tanggung jawab dari negara, yakni dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saat ini, 9 dari 10 orang di dunia menghidup udara dengan tingkat polutan yang sangat tinggi menurut WHO. Bahkan, menurut studi dari Regional Studies in Marine Science, bahwa pantai di Bali mengalami penyusutan tercepat di dunia, sekitar 1,21 per tahunnya. Ini bukan sekedar masalah lokal, tanda bahwa kita sedang menghadapi krisis lingkungan. Jodo Hadikusumo mengatakan bahwa krisis lingkungan adalah gejala akibat kesalahan atau kekurangan dalam pola pengelolaan sumber daya manusia. Contohnya, krisis lahan dan juga penyusutan pantai akibat ulah manusia. Krisis lahan mulai terjadi di mana-mana dan limbah mulai berserakan di mana-mana. Lantas, bagaimana perspektif hukum melihat hal ini? Melihat dari undang-undangnya, pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Artinya kita telah dilarang untuk membuang limbah tanpa izin. Selain itu, bicara yang kedua mengenai krisis lahan, itu biasanya disebabkan oleh dua hal, yakni alih fungsi lahan dan juga deforestasi atau kebakaran hutan atau penggundulan hutan. Contoh alih fungsi lahan adalah ketika tanah pertanian digunakan untuk membangun beach club atau tempat wisata yang sebenarnya tempatnya adalah untuk irigasi. Namun, tindakan ini bisa menjadi kejahatan jika melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, bahwa yang dikatakan dalam pasal 51 ayat 2 mengatur bahwa lahan pertanian yang dialih fungsikan harus direhabilitasi. Pemilik lahan wajib memperbaiki irigasi, infrastruktur, serta mengembalikan kesuburan tanah agar tetap produktif. Hal ini diwajibkan jika pemilik hak milik tanah itu menjual tanahnya atau mengganti kepemilikan tanahnya kepada orang lain, yang artinya bisa menyalahgunakan hal tersebut. Jadi, undang-undang ini mencegah terjadinya hal tersebut. Kemudian, deforestasi juga menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.
Hal ini dapat dicegah dalam undang-undang yang mengatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, bahwa dinyatakan dalam pasal 12 dan pasal 13 setiap orang dilarang menebang pohon di kawasan hutan secara ilegal untuk keuntungan pribadi. Lantas bagaimana sih kriteria dari kerusakan lingkungan ini? Bahwa dikatakan dalam pasal 1 angka 15 dikatakan bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan adalah ukuran perubahan sifat fisik, kimia, dan hayati yang dapat ditenggang oleh lingkungan untuk tetap melestarikan fungsinya. Oleh karena itu, kita yang tinggal di Bali sebagai wilayah yang hidup dari pariwisata tentunya harus sekedar bersama-sama membangun bagaimana lingkungan ini harus berkembang. Dan seperti dikatakan dalam pasal 27 Undang-Undang Kepariwisataan, dikatakan bahwa kita ini dilarang untuk merusak sebagian atau seluruh fisik dari daya tarik wisata. Teman-teman, krisis lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, kita bersama-sama mencari solusinya, kita bersama-sama mengeksekusi dari solusi yang telah dianjurkan tersebut. Sekian dari saya, sekiranya bisa dilanjutkan. Selamatkan alam, selamatkan masa depan kita. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, solusi selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah pendekatan yang memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini saja, namun juga generasi selanjutnya. Ini mencakup praktik seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan, dan juga konservasi air. Pengelolaan ini dapat meningkatkan produktivitas sekaligus melindungi ekosistem. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, khususnya petani, dalam menghadapi perubahan iklim menjadi sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan juga ekonomi. Strategi yang efektif meliputi pelatihan teknik pertanian yang berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik dan juga irigasi yang efisien, yang membantu petani beradaptasi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Dan yang terakhir, optimalisasi lahan. Optimalisasi lahan menjadi salah satu kunci dalam menghadapi krisis lahan yang semakin mendesak akibat pertumbuhan penduduk dan juga perubahan iklim. Dengan memanfaatkan teknologi modern seperti pertanian presisi dan juga sistem irigasi efisien, produktivitas lahan dapat ditingkatkan secara signifikan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program untuk mengoptimalkan lahan rawa dan juga lahan kering dengan target memperbaiki infrastruktur irigasi dan juga meningkatkan akses petani terhadap sumber daya alam. Sekian dari solusi yang dapat diberikan. Menanggapi permasalahan yang ada, maka terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pelaksanaan reforma agraria. Di mana reforma agraria sendiri telah diamanatkan melalui UU-PA dan juga telah ditegaskan kembali melalui Perpres nomor 62 tahun 2003 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Namun sangat disayangkan 60% hektar tanah dialokasikan digunakan untuk kegiatan bisnis dan industri yang dimana hal tersebut dikuasai oleh korporasi. Dari 75 hektar tanah, dari total 114 hektar tanah juga digunakan untuk kegiatan ekonomi ekstraktif skala besar seperti pertambangan, kehutanan, dan juga agroindustri. Sementara itu, pertanian rakyat hanya menguasai 22 juta hektar lahan, yang memperlihatkan ketimpangan dan jauh dari cita-cita UPA dan cita-cita pendiri bangsa. Selanjutnya juga, solusi yang dapat dilakukan adalah mengenai pelaksanaan pertanian vertikal. Memang pertanian vertikal hadir sebagai solusi inovatif untuk menjawab tantangan ketahanan pangan di era modern, khususnya di daerah perkotaan dengan keterbatasan lahan. Keunggulan seperti pemanfaatan ruang efisien, pengurangan penggunaan air dan pestisida, panen sepanjang tahun, dan menghasilkan produk segar menjadikan alternatif menarik untuk sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai kolaborasi stakeholder. Dalam hal penyelesaian permasalahan krisis lahan, maka perlu adanya kolaborasi yang sinergis antara seluruh stakeholder guna menyamakan visi dalam permasalahan krisis lahan. Tentunya juga salah satu peran penting ada dalam pihak legislator, yang dimana diharapkan para legislator dapat memberikan terobosan baru bagi apa yang diperlukan bagi permasalahan ini melalui perancangan peraturan-peraturan perundangan yang tentunya relevan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus dapat melakukan pengaturan hukum dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan bagi masyarakat agar sumber daya alam tersebut dapat dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Kemudian, ini harus dapat diterapkan dengan melalui prinsip pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, kemudian prinsip keadilan sosial yang tentu tertuang dalam kebijakan ekonomi hijau nantinya. Kebijakan ekonomi hijau ini bertujuan untuk mengurangi eksternalitas
yang terjadi sehingga eksploitasi yang tidak bertanggung jawab dari masyarakat itu dapat diminimalisir dengan memperketat perizinan. Kemudian kedua, menerapkan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai proses pengawasan baik dari segi masyarakat itu sendiri, bahkan dari segi lini kehidupan masyarakat yang kompleks seperti kepolisian dan segala macamnya, sehingga nantinya anak dan cucu kita dapat merasakan sumber daya alam tersebut.